Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sama Mami Rai. Di pagi yang cerah ini, Mami mau melihat-lihat salah satu tanaman kesayangan Mami yang ada di halaman rumah Mami, yaitu lidah buaya. Lidah buaya itu selain merupakan tanaman hias, juga banyak manfaatnya. Di antaranya pertama bisa dijadikan sebagai bahan minuman, ya, bisa dijadikan sebagai pelengkap di minuman, dan itu bagus sekali untuk pencernaan karena banyak mengandung serat. Yang kedua bisa juga untuk perawatan kecantikan. Si jeli-jelinya itu bisa digunakan untuk kecantikan, untuk melembabkan kulit, baik itu kulit muka ataupun kulit badan yang lainnya. Yang ketiga bisa juga dijadikan untuk sebagai bahan untuk obat batuk, ya, bisa dijadikan obat batuk alami begitu. Itu diantaranya manfaat lidah buaya yang Mami ketahui dan sudah Mami rasakan sendiri manfaatnya. Jadi sebelum Mami membuat video ini, Mami sudah merasakan bagaimana enaknya minuman dari lidah buaya, ya, dan terasa buat pencernaan itu enak gitu. Jadi badan itu segar. Yang kedua, Mami juga pernah merasakan bagaimana manfaatnya untuk kulit, dan Mami juga pernah merasakan bagaimana manfaatnya lidah buaya itu untuk obat batuk, ya. Waktu itu anak Mami batuk, Mami beli obat nggak mempan-mempan, ya Mami dikasih itu, dibantu sama lidah buaya, ya alhamdulillah membantu. Selain dari itu juga lidah buaya bisa mengatasi kerontokan rambut. Waktu itu adik Mami rambutnya kan lebat, tiba-tiba saja rontok. Sudah berobat ke sana, sudah berobat ke sini, pokoknya sudah ke sana kemari lah, sampai bingung. Kan miris ya, rambutnya yang tadinya sangat lebat sekali tiba-tiba rontok, serontok-rontoknya sampai si kulit kepala itu kelihatan. Kan bingung ya, itu bagaimana mengatasinya. Nah waktu itu orang tua Mami, ya, si nenek itu mendengar katanya harus pakai lidah buaya. Ya waktu itu mintalah dari orang, terus nanam, terus dipakai secara rutin, ya alhamdulillah rambut-rambutnya itu mulai numbuh dan akhirnya kembali ke semula, jadi lebat lagi. Nah dari sana mulailah Mami menanam lidah buaya, karena memang sangat dirasakan manfaat. Tentunya tidak sembarang lidah buaya bisa diambil pelepahnya, baik itu untuk konsumsi, maksudnya untuk buat minuman atau jus, ataupun buat mengencangkan kulit, baik itu kulit muka atau bagian badan yang lainnya, ataupun buat kesehatan kulit kepala biar tidak rontok. Tetapi harus lidah buaya yang pelepahnya benar-benar siap untuk diambil atau dimanfaatkan. Yang bagaimana sih pelepah lidah buaya yang siap diambil itu? Tentunya selain lidah buayanya sehat, lidah buaya tersebut harus cukup usia untuk diambil. Jadi jangan yang terlalu muda gitu. Sebenarnya lidah buaya yang kurang sehat dan kurang cukup usia pun, atau yang masih muda pun, bisa dipaksakan untuk dikonsumsi jika memang tidak ada lagi. Tetapi tentu saja kualitasnya akan berbeda dengan lidah buaya yang benar-benar sudah waktunya diambil dan sehat. Dari tingkat kekenyalan dan rasanya juga berbeda. Secara kasat mata pun lidah buaya yang sehat itu bisa dilihat dengan jelas kalau daun-daunnya itu atau pelepahnya itu mempunyai warna yang hijau berseri seperti ini. Ini adalah lidah buaya yang ada di samping kiri halaman rumah Mami. Yang sebelah sana kelihatan tidak hijau, itu karena terkena sinar matahari, padahal aslinya hijau itu karena pantulan sinar matahari. Dan ini adalah lidah buaya yang ada di samping kanan halaman rumah Mami. Lidah buaya yang ada di samping kanan rumah Mami ini ada lidah buaya yang kurang sehat. Ini
adalah contoh lidah buaya yang tidak sehat. Kelihatan itu pelepahnya warnanya kuning, tidak hijau. Bahkan di ujung-ujungnya itu cenderung mengering meskipun masih muda. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Itu kan masih muda tapi mengering seperti itu. Lidah buaya yang kurang sehat juga memiliki ciri durinya lebih runcing dibanding yang sehat meskipun masih muda seperti ini. Dan si pelepahnya itu tipis-tipis, jadi dagingnya itu kurang dan terasanya seperti lembek gitu, jadi tidak kenyal. Ini diakibatkan karena kekurangan nutrisi dan atau kekurangan air. Seperti Mami katakan tadi, bahwa lidah buaya yang siap untuk diambil pelepahnya itu selain harus sehat tetapi juga harus cukup umur. Sangat bisa dibedakan antara lidah buaya yang masih muda dan pelepah yang sudah cukup untuk diambil. Pelepah lidah buaya yang cukup waktu untuk diambil ini udah kelihatan tebal. Ininya tebal, pelepahnya, dagingnya udah tebal. Nih duri-durinya ini tajam. Jadi kalau tangan kita ditusukkan ke ini, ditekankan ke durinya, ini akan terasa lebih sakit. Nah, dan cirinya itu, nah ini udah tidak bisa dibengkokkan. Bukan tidak bisa ya, susah gitu ya. Udah susah untuk dibengkokkan. Ini ciri dari lidah buaya yang sudah cukup usia untuk diambil. Lidah buaya yang masih muda, durinya itu cenderung lebih runcing, tetapi ini masih belum kuat nih, masih bisa dibelok-belokkan seperti ini, ya, tuh, ya, ini sangat mudah. Dan kalau jari kita ditekan ke ini tidak sakit karena ininya masih lembek durinya. Dan tentu saja pelepahnya ini masih lembek juga, jadi belum mengeras. Ini artinya di dalamnya gelnya itu belum terlalu kenyal, tapi nantinya akan banyak lendirnya. Nah, ini ya bisa dirasakan. Ini beda nih, kalau yang ini udah siap, ini kenyal-kenyal. Nah, pelepah lidah buaya yang sudah siap untuk diambil pelepahnya tetapi tidak diambil, misalkan karena tidak ada waktu atau bagaimana, ini nanti pelepahnya akan menguning warna pelepahnya. Terus nanti si pelepahnya itu, nah setelah menguning begini, nanti ini jadi layu. Ini bukan karena lidah buayanya tidak sehat, tapi karena emang terlampaui waktu dari saatnya pengambilan pelepah. Jadi pelepahnya menua, ini menguning, terus nanti ini mengering seperti ini, ya. Ini sayang, ini Mami nggak ada waktu itu. Itu tadi ciri-ciri lidah buaya yang pelepahnya siap untuk diambil manfaatnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.